Perceraian jelas bukanlah hal yang diharapkan saat memutuskan membina rumah tangga. Itu jelas. Namun demikian, perceraian juga kadang menjadi pilihan terakhir yang diambil dengan berbagai pertimbangan. 15 Oktober lalu, Adele atau Adele, yang bener yang mana ya? Ya, pokoknya dia merilis single barunya setelah sempat adem ayem selama 5 atau 6 tahun sejak single terakhirnya yang berjudul Water Under the Bridge. Single barunya sekarang ini berjudul Easy on Me. Secara resmi memecahkan rekor Spotify loh, untuk streaming terbanyak dalam satu hari kurang dari 24 jam sejak dirilis. Di YouTube juga gak kalah fenomenalnya. Lebih dari 50 juta penonton udah menikmati atau bahkan meresapi liriknya sambil memandang nanar karena sangat relate dengan pengalaman hidupnya. Easy on Me ini bercerita tentang perceraiannya dan harapan untuk mengejar bahagia. Menurut dia, albumnya kelak adalah surat terbuka untuk anaknya, agar saat dewasa nanti, anaknya bisa mendapatkan jawaban atas berbagai pertanyaan terkait perceraian kedua orang tuanya. Sepertinya sebagian orang yang dengerin lagu Easy on Me ini di awal mengira itu adalah lagu cinta. Lagu cinta antara dua orang gitu ya. Antara mungkin sepasang kekasih. Tapi ternyata lagu itu ditujukan dari Adele kepada anaknya. Perceraian jelas bukanlah hal yang diharapkan saat memutuskan membina rumah tangga. Itu jelas. Namun demikian, perceraian juga kadang menjadi pilihan terakhir yang diambil dengan berbagai pertimbangan. Ya, secara subjektif ya. Ini subjektif, penilaian saya atau pendapat saya belum tentu benar. Saya ini termasuk orang yang tidak membenci perceraian, maksudnya ya bukannya terus mendukung orang untuk udahlah nggak apa-apa disakiti pasrah aja, pokoknya jangan bercerai karena membenci perceraian jadi mendukung untuk tidak bercerai gitu. Saya bukan seperti itu. Saya tidak membenci perceraian, tapi saya juga tidak terus mendukung perceraian gitu atau mengglorifikasi perceraian. Dikit-dikit menyarankan atau mendukung untuk udahlah pokoknya bercerai aja, disakiti atau mengalami kenyataan yang nggak sesuai keinginan meskipun mungkin masih di takaran yang wajar, bukannya terus malah udahlah pokoknya bercerai aja gitu ya. Jadi saya tidak membenci perceraian, tapi saya juga tidak terus mengglorifikasi atau mendukung hore untuk bercerai gitu. Perceraian ini kan tentu saja relate dengan pernikahan. Iya kan? Kalau tidak ada pernikahan, ya perceraian tidak akan terjadi. Maksudnya orang mesti menikah dulu, baru kemungkinan akan mengalami perceraian gitu. Nah, pernikahan itu ada kaitannya dengan relasi antar manusia. Relasi kita sebagai manusia di hari-hari ini gimana? Kalau menurutmu sebatas kamu melihat kondisi di sekitarmu atau mungkin melihat kondisi di sosial media, perihal relasi antar manusia itu sekarang ini gimana ya kualitasnya gitu? Ini kan terkait dengan
bagaimana kita manusia dengan sisi manusiawinya kita, sehingga kita berrelasi dengan orang lain. Sisi manusiawi kita akan memengaruhi gimana kita membangun relasi dengan orang lain. Mungkin loh ya, mungkin kita ini manusia, seiring berjalannya waktu, kalau nggak hati-hati, malah bisa terpleset kehilangan sisi manusiawi kita. Kita jadi manusia yang mengalami kebingungan-kebingungan sebagai manusia. Rumit ya. Kita manusia yang bingung sebagai manusia. Kok bisa gitu, kenapa ya kira-kira ya? Saya sih nggak tahu pastinya kenapa gitu. Barangkali salah satunya karena meluapnya informasi, atau ada yang menyebut tsunami informasi yang jauh melebihi kapasitas kita untuk mengunyah dan mencerna informasi itu. Jadi kondisinya itu terlalu banyak yang kita baca, terlalu banyak yang kita dengar dan tonton, terlalu banyak yang kita rasa harus kita pelajari. Mana yang benar, mana yang salah, jadi sulit dibedakan. Kita jadi bingung. Yang benar itu yang mana, yang salah itu yang mana. Kita pun jadi kelelahan kan, karena terus menganalisa, terus menimbang, terus mengevaluasi. Nah, karena terus menganalisa ini, maka bisa berakibat kita mengalami yang disebut analisis paralisis. Selain karena begitu banyak distraksi, begitu banyak hal yang berusaha mencuri perhatian kita, ditambah karena kita kelelahan, ketika kita berhadapan dengan suatu masalah, kita ini jadi sulit berpikir jernih. Kamu ngalamin juga nggak? Jadi berbagai hal itu malah jadi serba kita rasa sebagai ancaman. Ya tentu saja malah kita ini jadi manusia yang mudah ke-trigger. Dikit-dikit marah, agresif. Singgol dikit, wah langsung mencak-mencak. Jadinya ya dikit-dikit pokoknya ngegas. Nggak peduli, pokoknya tabrak sana, tabrak sini. Apakah kita sekarang ini menjadi manusia dengan kualitas seperti itu? Atau kita masih sadar bahwa kita ini manusia yang perlu menjaga sisi manusiawi kita? Nah, kalau kita lihat lebih jauh akibatnya, bisa terjadi, misal ini ya, misal ada peristiwa si A menyakiti hati si B. Ya mungkin ini kamu ngalamin, kamu pernah mengalaminya, atau kamu mendengar, melihat pengalaman orang lain. Ya, ada yang cerita ke kamu. Si A menyakiti hati si B. Si A ini nggak tahu kenapa sebenarnya kok dia sampai menyakiti hati si B. Kalau ditanya, loh, kenapa kok kamu nyakitin hati si B? Wah ya nggak tahu gitu, karena dia bingung. Dan si B apalagi ya, yang disakiti. Juga kalau ditanya, kenapa kok kamu disakiti hati si A? Wah ya nggak tahu kenapa sebenarnya kok hati dia sampai disakiti si A. Si A dan si B ini kan dua orang yang sama-sama bingungnya. Yang juga bikin kita bingung, seseorang yang kita percaya dulunya ngomong manis, bersikap baik ke kita, lah kok tiba-tiba ngomong nyakitin dan begitu tega mengkhianati kita. Nah, ini juga menjadi contoh momen bingung manusia sebagai manusia. Atau contoh lain, ada juga seseorang yang sering berbuat baik ke kita, tapi ternyata di akhirnya itu semua tipu muslihatnya
demi keuntungan dia. Ya, itu juga jadi contoh kebingungan manusia sebagai manusia. Ada contoh lain lagi. Dulunya seseorang itu bilang benci sama perselingkuhan misal. Sekarang dia yang membenci itu malah melakukan perselingkuhan. Dan tentu saja masih banyak lagi contoh yang bikin kita pun bingung gitu. Kok bisa begitu ya? Jadi terjadi kontradiksi di mana-mana, ambigu, nggak pasti, kompleks, nggak karu-karuan. Dan itu semua mempengaruhi kita, bikin kita bingung. Mungkin tanpa sadar, kita juga jadi penyebab kebingungan orang lain. Ya, kecenderungan kita kan mudah ya, nunjuk orang lain bingung gitu. Tapi, mari kita ngaca. Bisa jadi, kita juga jadi penyebab kebingungan orang lain. Orang lain melihat kita juga bingung dengan sikap kita. Karena sepertinya di hidup ini kan saling bertaut. Satu orang bingung, bikin bingung yang lainnya. Dan yang bingung lainnya itu, bikin bingung lainnya lagi. Kebingungan orang lain bisa jadi cerminan diri kita yang juga bingung. Jadi ya kalau kita ini kok cukup sering bertemu dengan orang yang bingung, kita rasa labil, omongannya kok mudah sekali nyakitin, kok mudah sekali mengkhianati. Iya, mereka kurang tepat gitu. Tapi kita juga perlu ngaca, introspeksi. Sepertinya itulah cerminan diri kita sendiri. Kita gimana pun juga kan ya sedikit banyak ikut andil sehingga mereka seperti itu. Kalau hari-hari ini banyak orang jahat, ya barangkali kita tanpa sadar juga perlu ngaca. Siapa tahu diri kita sendiri ini juga pernah atau sering berbuat jahat. Ya. Sama seperti sebuah cerita, ini seorang murid ya. Seorang murid ini orang tua, dia sudah punya anak. Berkeluh kesah sambat soal anaknya pada gurunya. Guru, dulu itu zamanku, aku sebagai anak itu sopan, menghormati orang tuaku, ya pokoknya hidup ini tentram. Tapi kok sekarang zamannya anakku, duh, kok nggak karu-karuan ya guru ya? Wah, anakku ini sering konflik sama aku sebagai orang tuanya. Jawaban gurunya, ya murid berharap gurunya memihak dia, ya, mendukung dia, berada di posisi dia. Tapi ternyata jawaban gurunya begini, dulu zamanmu sebagai anak, orang tuanya itu ya seperti orang tuamu, kakek nenek anakmu. Tapi sekarang zamannya anakmu, orang tuanya itu kayak kamu. Jadi ya bundet ruwet seperti sekarang ini. Ya itu sindiran ya. Kurang lebih pesannya adalah kalau mau mengurai, disarankan yang perlu ngaca dan berbenah. Iya, anak juga perlu ngaca dan berbenah. Tapi orang tua juga iya perlu ngaca dan berbenah juga. Nah, terus sebaiknya gimana kalau kondisinya ini penuh kebingungan? Ya daripada hanya sibuk nunjuk nyalain orang lain, nyuruh orang lain begini, begitu, nyuruh orang lain berbenah, disarankan mending kita ini, termasuk saya, juga ngaca, introspeksi, muhasabah, memperbaiki diri sendiri. Pelan-pelan coba kita tengok diri kita sendiri. Ya, berlatih sadar diri sebagai manusia dengan sisi kemanusiaannya, dengan sisi manusiawinya.
Sehingga dengan begitu, maka relasi kita sebagai manusia dengan manusia yang lain semoga bisa pelan-pelan juga menjauh dari kekerasan. Ya. Dan ini ada kaitannya dengan pernikahan, ya, sehingga mungkin bisa mengurangi tingkat perceraian. Ya. Bukan berarti membenci perceraian, tapi bukan pula mendukung mengglorifikasi perceraian. Sekian video kali ini. Terima kasih kamu udah nonton sampai akhir video ini. Semoga selaras dan semoga kita semua bisa menerima kenyataan seapa adanya ya.